Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan PJBL Machine Learning 2 dengan judul Optimasi Penargetan Pelanggan Berdasarkan RFM dengan Hierarchical Commerce Clustering dalam Strategi Pemasaran. Yang pertama, Introduction to Hierarchical Commerce Clustering. Hierarchical Cummings clustering merupakan metode klasterisasi yang menggabungkan metode Cummings dengan metode hierarki. Adapun tujuan metode ini untuk mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster yang memiliki karakteristik yang sama dan menemukan struktur hierarki dari data, baik struktur hierarki yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, untuk kelebihannya, algoritma ini baik digunakan untuk kasus pengelompokan yang kompleks dengan jumlah data yang besar dan banyak atribut dimensi yang sulit untuk divisualisasikan. Yang kedua, metode ini dapat lebih mudah diimplementasikan pada dataset yang besar karena hanya memerlukan satu kali pembangunan model. Yang ketiga, metode ini tidak perlu menentukan jumlah klaster sebelumnya. Adapun kekurangannya, metode ini memerlukan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan dengan metode klaster yang sederhana. Kemudian, metode ini membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Kompleksitas waktu algoritma dapat membuatnya kurang efisien pada skala besar. Yang ketiga, metode ini rentan terhadap gangguan dari data noise dan outliers. Yang terakhir, metode ini membangun struktur hierarki secara bertahap ketika klaster terbentuk pada suatu tingkat perubahan atau penambahan klaster dapat menjadi sulit. Selanjutnya ada chapter 2 yaitu Objective of Hierarchical K-means Clustering. Jadi penerapan algoritma hierarchical K-means clustering dalam analisis RFM atau recency, frekuensi, dan monetary pada data pelanggan memiliki tujuan utama untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian RFM. Dan RFM di sini digunakan sebagai indikator kunci dengan recensi mengukur jumlah hari sejak pembelian terakhir, frekuensi mengukur jumlah transaksi, dan monetary mengukur total nilai transaksi atau pendapatan yang dihasilkan. Penggunaan metode ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien menargetkan pelanggan dengan strategi pemasaran yang lebih terarah. Hierarchical K-means clustering di sini juga memberikan keuntungan berupa memberikan banyak keuntungan dan kelebihan seperti yang telah dijelaskan di chapter sebelumnya. Tuning hyperparameter dalam hierarchical K-means clustering juga menjadi kunci untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan proses ini bertujuan untuk menghindari overfitting atau underfitting, sehingga model dapat beradaptasi dengan baik terhadap variasi dan kompleksitas data. Penerapan algoritma hierarchical K-means clustering dapat digunakan dalam berbagai kasus, termasuk yang pertama ada data linear dan non-linear. Jadi penerapan pada data linear ini, scroll ke atas sedikit, Adit. Hierarchical K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data linear dengan mempertimbangkan struktur hierarki yang mungkin ada di dalamnya. Selanjutnya ada penerapan data pada data non-linear. Untuk data non-linear ini, algoritma memberikan fleksibilitas untuk mengatasi struktur hierarki atau kompleksitas yang mungkin sulit diakomodasikan oleh metode clustering linear. Yang kedua ada binary class dan multi-class. Binary class ini hierarchical K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data menjadi dua kelompok.
Misalnya dalam kasus segmentasi pelanggan menjadi pelanggan yang berpotensi berpembelian dan tidak berpotensi. Selanjutnya ada multi-class. Dalam konteks multi-class, hierarchical chemical clustering dapat memberikan hierarki cluster yang mencerminkan pola dan hubungan antar kelas untuk analisis yang lebih mendalam. Yang ketiga ada balance dan imbalance class. Balance class, algoritma ini dapat diterapkan pada data dengan proporsi kelas yang seimbang, membentuk kelompok yang mewakili karakteristik keseluruhan dari seluruh dataset. Selanjutnya ada imbalance class. Pada imbalance class, hierarchical chemical clustering juga dapat digunakan pada data dengan ketidakseimbangan kelas. Meskipun algoritma khusus untuk penanganan ketidakseimbangan kelas mungkin lebih disarankan dalam beberapa kasus. Tujuan lainnya itu dapat digunakan untuk banyak banyak hal seperti ada segmentasi pelanggan, analisis genomika, pengelompokan produk, dan juga deteksi anomali. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik pada data, tujuan analisis, dan kebutuhan khusus setiap kasus sebelum memilih algoritma clustering tertentu. Hierarchical chemical clustering dapat memberikan wawasan yang berharga, terutama ketika struktur hierarki dan hubungan antar cluster menjadi perhatian utamanya. Selanjutnya, pada working mechanism, algoritma hierarchical Cummins clustering ini merupakan kombinasi antara algoritma Cummins clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi K-cluster dengan penentuan pusat awal cluster secara random, dan hierarchical clustering digunakan untuk menentukan inisialisasi centroid untuk algoritma Cummins. Algoritma hierarchical Cummins clustering akan bekerja dengan mengorganisir data ke dalam struktur pohon atau dendrogram, dengan setiap simpul dalam pohon akan merepresentasikan suatu kelompok atau klaster. Dalam algoritma ini digunakan untuk menentukan pusat klaster yang diperoleh untuk proses pengelompokan data dengan menggunakan metode Cummins. Hal ini jika terdapat jumlah data sebanyak N, maka K dianggap sebagai jumlah klaster sehingga besarnya N sama dengan K. Kemudian dihitung jarak antar klasternya dengan menggunakan Euclidean distance berdasarkan jarak rata-rata antar objek untuk mempartisi pelanggan berdasarkan nilai RFM. Dalam algoritma ini, dari hasil perhitungan tersebut akan dipilih jarak yang paling minimal dan digabungkan sehingga besarnya N sama dengan N dikurangi 1. Hal ini akan terus dilakukan dan akan berhenti jika memenuhi kondisi jumlah K sama dengan 1 yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode Cummins. Untuk menentukan pusat klaster tersebut pada metode hierarchical clustering dan Cummins clustering ditentukan dengan mencari rata-rata dari data yang berada pada sebuah klaster hasil dari hierarchical Cummins. Pada tahapan ini, pusat klaster metode Cummins langsung dapat ditentukan. Selanjutnya akan dihitung jarak anggota klaster ke setiap sentroidnya. Setelah diperoleh hasilnya, maka anggota klaster dimasukkan ke dalam klaster yang memiliki jarak yang paling dekat dengan sentroidnya. Iterasi pada Cummins akan berhenti ketika semua data yang berada pada sebuah klaster tertentu tidak berpindah ke klaster lainnya. Dengan menggunakan algoritma hierarchical Cummins, diharapkan dapat menghasilkan inisialisasi sentroid yang lebih baik daripada penggunaan metode inisialisasi sentroid secara acak. Hal ini dikarenakan inisialisasi sentroid pada algoritma hierarchical Cummins clustering didasarkan pada hasil pengelompokan data menggunakan algoritma hierarchical clustering. Ya, untuk mathematical calculation-nya, untuk perhitungan yang pertama, perhitungan RFM. Ya, RFM ini ada resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, untuk resensi sendiri itu didapat dari tanggal analisis dikurang tanggal transaksi terakhir. Lalu untuk frekuensi itu adalah jumlah transaksi dalam periode tertentu. Lalu yang M-nya monetary, yaitu total nilai transaksi atau pembelian. Lalu yang kedua adalah perhitungan Cummins. Tahapan dari Cummins tadi itu adalah menentukan jumlah klaster. Di sini mengelompokkan menjadi 3 klaster yang akan mempermudah user dalam mendefinisikan pola transaksi penjualan. Lalu menentukan nilai sentroid awal dengan mengambil secara acak objek data. Yang ketiga menghitung jarak antara titik sentroid dengan tiap titik objek. Lalu kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap data tiap pusat klaster. Jarak
terdekat antara satu dengan satu klaster tertentu akan menentukan suatu data. Ini berikut untuk rumusnya, di mana X1 adalah objek data, X2-nya centroid P itu dimensi data, D jarak. Lalu yang ketiga, perhitungan dari silhouette analis. Jadi silhouette score itu adalah jarak rata-rata ke titik dalam klaster terdekat yang titik datanya bukan bagiannya, di mana P adalah jarak rata-rata intra-cluster ke semua titik dalam klasternya sendiri. Q nilai rentang skor siluetnya terletak antara -1 hingga 1. Skor yang mendekati 1 menunjukkan bahwa titik data tersebut sangat mirip dengan titik data lain dalam klaster. Lalu yang keempat ada perhitungan hierarchical K-means clustering sendiri. Yang pertama ada single linkage. Dalam pengelompokan single linkage ini, jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terpendek antara dua titik di setiap klaster. Ini contohnya. Lalu ada complete linkage, itu di mana jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terpanjang antara dua titik di setiap klasternya. Ini untuk perhitungannya. Untuk average linkage itu jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak rata-rata antar setiap titik dalam satu klaster ke setiap titik di klaster lainnya. Nah, ini untuk contohnya. Ya, lalu sekarang ada di chapter 4, yaitu untuk implementasi dengan menggunakan Python. Di sini kita mempunyai 8 atribut, yaitu ada invoice number, yaitu nomor faktur, lalu selanjutnya ada stock kode, yaitu kode barang, yang dimana gunakan untuk sebagai identifikasi setiap produk. Lalu ada deskripsi produk, ada quantity atau kuantitas produk yang dibeli dalam satu transaksi, ada invoice date, yaitu waktu transaksi, ada unit price, yaitu harga per unit barang, customer ID, dan juga yang terakhir ada count price. Ya, pada langkah-langkah yang pertama di sini kita mengimpor library-library yang diperlukan untuk memvisualisasikan dan untuk menggunakan sebagai clustering. Di sini kita merating datanya dengan mengupload di Google Colab. Dan dapat kita lihat di sini datanya memiliki 541.909 baris dan 8 kolom. Ya, lalu di sini kita melihat info-info dari tabelnya sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu data cleaning. Di sini data frame menunjukkan presentasi kontribusi missing values untuk setiap kolom dalam data frame retail. Terdapat 0,27% nilai yang hilang dalam kolom description. Ini berarti sekitar 0,27% dari total entry pada kolom description tidak memiliki nilai atau bersifat missing. Dan juga terdapat 24,93% nilai yang hilang dalam kolom description. Lalu selanjutnya kita melakukan dropping rows, yaitu dengan melakukan penghapuskan baris yang mengandung nilai yang hilang, sehingga kita mendapatkan data frame yang baru. Sehingga didapatkan lagi data yang baru, yaitu dengan 466.000 baris. Yaitu selanjutnya pada step terakhir ini kita mengubah data kolom customer ID dan data frame detail menjadi berdata string atau STR. Lalu selanjutnya pada step 3, yaitu data preparation, kami akan menganalisis pelanggan berdasarkan 3 faktor berikut, yaitu RFM, yaitu resensi, yaitu jumlah hari sejak pembelian terakhir, lalu ada frekuensi sebagai jumlah transaksi, dan yang terakhir monetary, yaitu total jumlah transaksi pendapatan yang dihasilkan. Di sini kita menggunakan new attribute monetary, yang dimana membuat atribut baru yang merupakan hasil perkalian antara kolom quantity dan unit price. Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan customer ID dan dilakukan penjumlahan untuk mendapatkan total nilai monetary untuk setiap pelanggan, hingga terdapat atribut baru umum yang merepresentasikan nilai monetary untuk setiap pelanggan. Lalu selanjutnya kita menambahkan atribut baru, yaitu frekuensi, yang dimana atribut ini mengukur frekuensi pembelian oleh setiap pelanggan, yaitu jumlah faktur atau transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan, sehingga dapat merepresentasikan frekuensi pembelian oleh setiap pelanggan. Lalu selanjutnya kita
menggabungkan dua data frame, yaitu RFMM, yaitu data frame yang berisi total nilai monetary untuk setiap pelanggan, dan RFMF, yaitu yang data frame tadi frekuensi berdasarkan kolom customer ID. Hasilnya adalah data frame baru yang disebut RFM yang berisi informasi total nilai monetary dan frekuensi pembelian untuk setiap pelanggan, dapat digunakan untuk melakukan analisis RFM lebih lanjut. Selanjutnya di sini kita mengubah tipe data kolom invoice date dalam data frame retail ke tipe data date time. Selain itu, asumsinya adalah bahwa format tanggal pada kolom invoice date adalah month, day, year, hour, minute. Dengan melakukan konversi ini, kolom invoice date sekarang memiliki tipe data date time. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung tanggal maksimum dari kolom invoice date dalam data frame retail. Dengan melakukan ini, kita dapat mengetahui tanggal dari transaksi terakhir yang tercatat dalam data. Nilai ini juga digunakan untuk melakukan analisis RFM, di mana referensi sering diukur sebagai selisih antara tanggal maksimum dan tanggal transaksi terakhir pelanggan. Ini kita menghitung selisih waktu antara tanggal maksimum dan tanggal transaksi dalam data frame retail. Setelah eksekusi kode tersebut, data frame retail akan memiliki kolom baru, yaitu div, yang merepresentasikan selisih waktu antara tanggal maksimum dan tanggal transaksi untuk setiap entry, yang nanti digunakan sebagai atribut referensi dalam analisis RFM untuk memahami berapa baru pelanggan terakhir melakukan transaksi. Ini kita menghitung referensi pelanggan dengan mencari tanggal transaksi untuk setiap pelanggan dalam data frame retail. Setelah eksekusi tersebut, data frame RFMP akan berisi informasi referensi untuk setiap pelanggan, dihitung sebagai selisih waktu antara tanggal transaksi terakhir dan tanggal maksimum dalam data. Selanjutnya kita mengekstrak hanya jumlah hari dari kolom div dalam data frame RFMP. Ini bertujuan untuk mendapatkan nilai numerik yang mewakili referensi dalam bentuk jumlah hari. Setelah eksekusi kode tersebut, kolom div dalam data frame RFMP akan berisi hanya jumlah hari, hingga dapat digunakan sebagai atribut referensi dalam analisis RFM. Di sini kita juga menggabungkan data frame RFM yang berisi informasi total nilai monetary dan frekuensi pembelian dengan data frame RFMP berdasarkan kolom customer ID. Selanjutnya dilakukan penggantian nama kolom untuk memperjelas data frame hasil. Hasilnya adalah data frame RFM yang merupakan hasil akhir dari analisis RFM yang dapat digunakan untuk pemahaman lebih lanjut tentang perilaku pembelian pelanggan. Di sini ada dua jenis outlier, dan kita akan mengatasi outlier karena dapat mempengaruhi skew pada data set tipe, yaitu statistik dan spesifik domain. Lakukan analisis outlier pada atribut amount, frekuensi, dan recency dalam data frame RFM menggunakan box plot. Hasilnya adalah box plot yang menunjukkan distribusi nilai untuk masing-masing atribut dan membantu mengidentifikasi adanya outlier dalam data. Dari plot di atas dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas data memang terkumpul di bagian bawah plot. Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel recency sebagian besar pelanggan memiliki nilai yang rendah, yang berarti mereka melakukan transaksi baru-baru ini. Sementara itu, variabel amount dan frekuensi menunjukkan variasi yang lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya pelanggan dengan jumlah pembelian atau frekuensi transaksi yang berbeda-beda, dan beberapa di antaranya mungkin termasuk outlier. Outlier dalam konteks ini adalah data yang jauh berbeda dari kebanyakan data lainnya, yang bisa menandakan adanya perilaku pembelian yang tidak konsisten atau tidak teratur. Misalnya, pelanggan yang melakukan transaksi besar namun jarang, atau juga pelanggan yang sering bertransaksi tetapi dengan jumlah yang kecil. Lalu selanjutnya di sini kita menghapus outlier statistik pada atribut amount, recency, dan frekuensi dalam data frame RFM dengan menggunakan metode IQR atau interquartile range. Dengan langkah-langkah ini, outlier statistik pada atribut amount, recency, dan frekuensi telah dihapus dari data frame RFM. Skalakan ulang atribut juga sangat penting untuk menskalakan ulang variabel, sehingga mereka memiliki skala yang dapat dibandingkan. Ada dua metode umum untuk menskalakan ulang, yaitu min-max scaling dan juga standarisasi dengan rata-rata 0 dan juga sigma 1. Di sini kita akan menggunakan standarisasi scaling.
melakukan penskalaan pada atribut amount, frekuensi, dan retensi dalam data frame RFM. Skala ini berguna untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki rentang nilai yang serupa, hingga tidak ada atribut yang mendominasi yang lainnya dalam analisis yang melibatkan jarak atau perbandingan. Dengan melakukan penskalaan ini, data dalam atribut amount, frekuensi, dan retensi sekarang memiliki mean sekitar 0 dan standar deviasi sekitar 1, yang dimana memudahkan dalam pemrosesan dan analisis selanjutnya. Satunya di sini kita mengonversi hasil penskalaan tadi ke dalam data frame baru dan memberikan nama kolom. Serta setelah eksekusi kode tersebut, kita mendapatkan data frame baru bernama RFM DF Scale yang berisi nilai-nilai yang sudah di scaling untuk atribut amount, frekuensi, dan resistensi. Nah, di sini kita masuk ke step 4, yaitu building the model K-means clustering, yang dimana K-means clustering itu merupakan algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan yang paling sederhana dan populer. Di sini kita menerapkan algoritma K-means clustering pada data yang sudah di scaling, yaitu RFM DF Scale, dengan menggunakan sejumlah cluster yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita mencari jumlah cluster optimal. Berfasiku untuk mendapatkan jumlah cluster yang tepat. Langkah-langkah dasar untuk setiap algoritma tanpa pengawasan adalah menentukan jumlah optimal cluster di mana data dapat dikelompokkan. Dan juga di sini metode SIKU atau elbow method merupakan salah satu metode paling populer untuk menentukan nilai K atau jumlah cluster yang optimal ini. Ini kita membuat kurva elbow XSD atau sum of squared distance yang membantu menentukan jumlah optimal cluster dalam analisis kami. Kita dapat melihat visualisasi kurva elbow dan mencari titik di mana penurunan XSD mulai melambat, yang di mana dapat dianggap sebagai jumlah cluster optimal untuk analisis kami. Selanjutnya di sini kita melakukan analisis silhouette, yaitu di sini nilai skor silhouette berkisar antara min 1 hingga 1. Skor yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data poin tersebut sangat mirip dengan data poin dalam cluster. Sementara, skor yang mendekati min 1 menunjukkan bahwa data poin tersebut tidak mirip dengan data poin dalam cluster tersebut. Melakukan analisis silhouette skor untuk berbagai jumlah cluster, yaitu N-cluster dalam analisis K-means. Kita dapat mengevaluasi kualitas clustering untuk berbagai jumlah cluster dan memilih jumlah cluster yang memberikan nilai silhouette score tertinggi, menunjukkan clustering yang lebih baik. Berdasarkan hasil silhouette score yang ada di sana, pemisahan menjadi dua cluster memberikan nilai silhouette score tertinggi, menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal mungkin adalah 2. Lalu di sini kita memilih jumlah cluster yang dianggap optimal. Di sini kita memilih K3 yang dimana tadi mendapatkan nilai kedua yang tertinggi. Di sini kita dapat melatih model K-means akhir pada data yang telah di-scaling. Lalu kita menambahkan kolom baru bernama cluster ID ke dalam data frame RFM dan mengisi nilai-nilai label cluster yang telah dihasilkan oleh model K-means. Selanjutnya di sini kita memvisualisasikan hubungan antara cluster ID dan amount atau monetary pada data frame RFM. Cluster 0 dan 1 memiliki median yang sangat dekat dengan 0 dan variasi yang lebih besar dibandingkan dengan cluster 2. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan dalam cluster ini memiliki nilai monetary yang rendah. Tetapi ada juga beberapa pelanggan dengan nilai monetary yang sangat tinggi. Lalu pada cluster 2 memiliki median yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 10.000, dan variasi yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa pelanggan dalam cluster ini secara umum memiliki nilai moneter yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan di cluster lain. Lalu outlier pada cluster 0 dan 1 menunjukkan adanya pelanggan dengan perilaku pembelian yang tidak konsisten atau tidak teratur, seperti pelanggan yang melakukan transaksi besar namun jarang, atau pelanggan yang sering bertransaksi tetapi dengan jumlah yang kecil. Lalu di sini kita memvisualisasikan hubungan antara
cluster ID dan frekuensi pada data frame RFM. Boxplot ini menunjukkan bahwa pada cluster 0 dan 1 memiliki frekuensi transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan cluster 2. Outlier pada cluster 0 dan 1 menunjukkan adanya pelanggan dengan frekuensi transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan pelanggan lainnya dalam cluster tersebut. Lalu selanjutnya kita memvisualisasikan hubungan antara cluster ID dan amount atau monetary pada data frame RFM. Boxplot ini menunjukkan bahwa cluster 0 dan 1 memiliki nilai retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cluster 2, yang berarti pelanggan dalam cluster 0 dan 1 cenderung tidak melakukan transaksi baru-baru ini dibandingkan dengan pelanggan di cluster. Outlier pada cluster 1 dan 2 menunjukkan adanya pelanggan yang baru saja melakukan transaksi. Lalu selanjutnya ada hierarchical clustering, yang dimana melibatkan pembuatan cluster yang memiliki urutan yang telah ditentukan dari atas ke bawah. Next. Dan juga di sini kita menggunakan single linkage. Dalam single linkage hierarchical clustering, jarak antara dua cluster didefinisikan sebagai jarak terpendek antara dua titik di setiap cluster. Di sini kita membuat dendrogram menggunakan metode penggabungan linkage tunggal pada data yang telah di-scaling tadi. Dendrogram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan hierarki antara cluster-cluster yang dihasilkan. Dendrogram ini membantu dalam memahami bagaimana cluster-cluster pada berbagai tingkat hierarki terbentuk dan dihubungkan satu sama lain. Lalu selanjutnya kita di sini juga menggunakan complex linkage hierarchical clustering. Next. Di sini merupakan dendrogramnya yang kita buat dari data yang telah di-scaling. Dalamnya ada average linkage, hierarchical clustering, dan ini merupakan dendrogram hasilnya. Lalu selanjutnya kita memotong dendrogram berdasarkan K. Kita menggunakan fungsi K-tree dari SciPy untuk memotong dendrogram menjadi 3 cluster. Dengan memotong dendrogram, dengan menambahkan label cluster ke dalam data frame, kita dapat melihat bagaimana setiap pelanggan atau sampel telah terbagi ke dalam cluster tertentu. Di sini kita memvisualisasikan hubungan antara cluster label dan amount pada data frame RFM. Pada cluster 0, yaitu biru, median dari amount berada dekat dengan 0, dengan banyak outlier memanjang di atas dan di bawah rentang interquartile. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan dalam cluster ini memiliki nilai amount yang sangat rendah, tapi ada beberapa pelanggan dengan nilai amount yang sangat tinggi atau sangat rendah. Lalu pada cluster 1, yaitu oranye, median dari amount berada di sekitar 1.500, yang lebih tinggi dibandingkan dengan cluster 0. Cluster ini juga menunjukkan beberapa outlier di atas whisker di atas menunjukkan adanya pelanggan dengan nilai amount yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada cluster 2 hijau, di mana median dari amount berada di sekitar nilai yang lebih tinggi dari cluster 1, tetapi kurang dari nilai maksimum tinggi. Cluster ini tidak menunjukkan adanya outlier yang terlihat. Lalu selanjutnya di sini kita membuat cluster untuk Boxplot untuk memvisualisasikan hubungan antara cluster levels dan frekuensi pada data frame RFM. Ini cluster 0 atau biru, bagian besar data point dikonsentrasikan di sekitar rentang frekuensi yang lebih rendah. Ada beberapa outlier yang memanjang ke atas. Lalu pada cluster 1 atau orange menunjukkan median frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cluster 0. Di sini juga menunjukkan beberapa outlier di atas dan di bawah kotak utama. Lalu pada cluster 2 hijau, median frekuensinya berada di antara cluster 0 dan 1. Tidak menunjukkan adanya outlier yang terlihat. Lalu di sini kita memvisualisasikan hubungan antara cluster labels dan retensi. Di sini cluster 0 atau biru memiliki rentang nilai retensi yang besar, menunjukkan variabilitas yang tinggi.
Median retensi untuk klaster ini adalah sekitar 150. Lalu ada klaster 1 orange memiliki rentang nilai retensi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan klaster 0. Median retensi di bawah, retensinya di bawah 50. Lalu ada klaster hijau memiliki rentang lebih kecil dari klaster 1 dan median retensinya juga di bawah 50. Lalu untuk panel analisisnya, ini referensi Cummins clustering dengan 3 cluster ID. Pelanggan dengan cluster ID 1 adalah pelanggan dengan jumlah transaksi tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Lalu pelanggan dengan cluster ID 1 juga adalah pembeli yang sering. Lalu pelanggan dengan cluster ID 2 bukan pembeli baru. Dan oleh karena itu kurang penting dari sudut pandang bisnis. Lalu untuk dari clustering dengan 3 label cluster, pelanggan dengan label cluster 2 adalah pelanggan dengan jumlah transaksi tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Lalu pelanggan dengan label cluster 2 adalah pembeli yang sering. Dan yang terakhir, pelanggan dengan label cluster 0 bukan pembeli baru. Dan oleh karena itu kurang penting dari sudut pandang bisnis. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dalam proyek ini, kami menaruhkan metode hierarchical Cummins clustering untuk optimalisasi target pelanggan berdasarkan RFM dalam strategi pemasaran. Analisis menunjukkan 2 perhitungan clustering dengan inferensi, Cummins clustering dengan 3 cluster ID dan hierarchical clustering dengan 3 label cluster. Meskipun hasil serupa, perbedaan terdapat pada perhitungan cluster. Dari analisis clustering menggunakan Cummins dan hierarchical, temuan kunci terkait perilaku pelanggan adalah sebagai berikut. Cummins menunjukkan cluster 1 orange sebagai pelanggan dengan nilai amount tinggi dan frekuensi pembelian sering, sementara cluster 0 biru memiliki nilai amount dan frekuensi rendah, dan cluster 2 yaitu hijau berada di tengah-tengah. Namun, hierarchical clustering menunjukkan label cluster 2 dengan aktivitas berbelanja tinggi, sementara label cluster 0 dan 1 mewakili aktivitas rendah. Secara umum, pelanggan dalam klaster atau label klaster 1 dan 2 menjadi target pemasaran yang menarik karena sering berbelanja dan memiliki nilai transaksi tinggi. Klaster label klaster 0 menjadi fokus untuk meningkatkan aktivitas berbelanja. Analisis ini memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan bisnis, membantu perusahaan merancang strategi pemasaran fokus dan efektif. Klaster 1 Cummins dan label klaster 1 hierarchical menunjukkan peluang untuk kampanye pemasaran khusus guna meningkatkan keterlibatan pelanggan baru-baru ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.